I24 menyebutkan Rusia bertanggung jawab kepada insiden pembakaran Al-Quran di Swedia dengan tujuan untuk menyabotase tawaran keanggotaan di NATO. I24 menuliskan wartawan Swedia Chang Frick telah membayar aktivis sayap kanan Denmark Rasmus Paludan untuk membakar Al-Quran di depan umum di dekat kedutaan Turki di Stockholm. Chang Frick disebut berafiliasi dengan saluran berita Kremlin Russia Today. Protes tersebut menyebabkan reaksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan mengatakan Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan Turki untuk tawaran keanggotaan NATO. I24 juga menulis Paludan membenarkan kepada media bahwa ide membakar Al-Quran diajukan kepadanya oleh Chang Frick. Menurut Paludan, Chang Frick menjamin kerusakan yang dialami Paludan akibat protes yang akan ditanggung. At the authorities, the police targeted by protesters in this residential area in Norrköping. A spillover of days of clashes across Swedish cities. 3 people needed medical attention here after being hit by police bullets. Several vehicles were set on fire. At least 17 people were arrested. Flashpoints have stemmed from a series of organised rallies since Thursday, led by the leader of a Danish far-right political party currently on tour in Sweden. Inflammatory events that include the actual burning or threat of burning of the Quran. Leading the rallies is Rasmus Paludan. He represented the far-right Stram Kurs or hardline party in the last Danish elections, where they received 1.8% of the vote, failing to win a seat. In 2020, he was jailed for a month for offences including racism. He plans to stand in Swedish elections in September. Iran and Iraq have both summoned their Swedish envoys to protest against the authorities allowing demonstrations during which the central religious text of Islam is set on fire. At least a dozen police officers have been injured in the clashes so far. Sweden's national police chief said he'd never seen such violent riots on his streets before. Ribuan pengunjuk rasa berpakaian serba hitam di kota Batman, Turki, menandai kecaman umat Muslim. Dalam aksinya, massa membawa kitab suci Al-Quran sambil menyerukan slogan anti-Swedia. Kecaman dan demonstrasi semakin deras. Aksi tercela itu terjadi di Stockholm, Swedia. Pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Hardline, Rasmus Paludan, membakar salinan Al-Quran. Ia mengaku tindakannya sebagai aksi protes Swedia terhadap Turki yang menolak Swedia bergabung dengan NATO. Sang pelaku yang bernama Paludan di masa lalu juga pernah membakar Al-Quran. Beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait mengecam pembakaran Al-Quran tersebut. Sang pelaku yang juga pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Hardline mengaku ketakutan setelah menerima ancaman pembunuhan. Rasa takut itu terus menghantuinya dan ditakutkan menjadi hakim atas tindakan tercelanya. Pemirsa, masa Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi protes di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan. Aksi tersebut merupakan buntut kekesalan dari aksi pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan di Swedia, Rasmus Paludan, beberapa waktu lalu. Aksi demo digelar Persaudaraan Alumni 212 bersama sejumlah elemen ormas Islam lainnya memprotes tindakan seorang politikus di Swedia yang membakar Al-Quran. Aksi ini menuntut agar pemerintah Indonesia menyetop hubungan diplomasi dengan Swedia imbas pembakaran Al-Quran lantaran hal itu dianggap sebagai penodaan terhadap Islam. Tindakan ini pun menuai kecaman dari negara-negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Pemerintah Indonesia
pun telah melayangkan protes hingga memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia terkait insiden tersebut. Sebanyak 200 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi bela Al-Quran di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan. Kita marah melihat orang-orang kafir membakar Al-Quran. Tapi mengapa kita diam melihat hukum-hukum Al-Quran dicampakkan? Bukankah ini juga kemungkaran dan dosa besar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang tidak berhukum pada apa yang telah Allah turunkan, mereka itu adalah kaum kafir. Terjemah Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Jangan sampai kita seperti kaum Bani Israel yang mengabaikan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat sehingga Allah menyamakan mereka seperti keledai yang membawa buku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Terjemah Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Alasan apa lagi yang kita ungkapkan untuk menolak hukum-hukum Allah? Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang penting substansinya sama, atau konstitusi yang ada lebih baik dari ayat suci. Hukum buatan manusia lebih baik. Lagi-lagi, jangan seperti kaum Yahudi yang mengutak-atik kitab suci mereka untuk menghindari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Quran Surat Ali Imran ayat 78. Mestinya kita taat sepenuhnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak boleh merasa puas melihat Al-Quran dibaca, dihafal, dan dilombakan. Ayat Al-Quran harus diamalkan secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau tidak, kita berdosa. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jawaban kaum mukmin itu, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili, di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah kaum yang beruntung. Terjemah Quran Surat An-Nur ayat 51.